Apakah pihak rumah sakit sudah mengirim jadwal operasi jantung, Bu? Mertuaku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan wajah yang sinis. Sudah. Tapi kami memutuskan untuk memakai uang operasi 95 juta itu untuk pesta ulang tahun adikmu dan membeli mobil sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku menatap ibu mertua, adik ipar, dan suami yang sedang makan malam. Lalu aku berkata, "Jadi, sepertinya kalian masih belum tahu siapa yang sebenarnya membutuhkan operasi itu." Seluruh ruangan tiba-tiba sunyi. Wajah mereka langsung memucat. "Jadi, siapa?" teriakan ibu mertuaku dengan suara bergetar. Mereka syok saat tahu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan kediaman keluarga besar Hasan malam itu tampak begitu hangat di permukaan. Layaknya sebuah keluarga harmonis yang sedang menikmati makan malam istimewa. Aroma masakan opor ayam dan sambal goreng hati yang dimasak oleh asisten rumah tangga menguar memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi parfum mahal yang dipakai oleh Linda. Di tengah meja oval kayu jati itu, berbagai hidangan lezat tersaji rapi. Fahma duduk di sisi kiri suaminya, Hasan, yang tampak makan dengan lahap. Fahma mengenakan kerudung sederhananya, wajahnya tenang namun ada gurat kelelahan yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyuman tipisnya. Ia hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa benar-benar memakannya. Pikirannya melayang jauh pada tumpukan berkas medis yang ia simpan rapi di dalam laci meja kerjanya, berkas yang memuat vonis menakutkan tentang kondisi jantung suaminya. Namun, malam ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang sebuah pertanyaan besar yang harus ia ajukan demi nyawa laki-laki yang duduk di sebelahnya. Di seberang meja, Ibu Mirna duduk dengan dagu terangkat tinggi, sebuah gestur yang selalu ia tunjukkan untuk menegaskan dominasinya di rumah ini. Wanita parubaya itu tampak sibuk memotong daging ayam di piringnya, sambil sesekali memberi instruksi pada pelayan untuk menuangkan air. Di sebelahnya duduk Linda, adik perempuan Hasan satu-satunya, yang sejak tadi tidak berhenti bicara tentang rencana pesta ulang tahunnya yang akan digelar 3 hari lagi. Linda sibuk menggulir layar ponsel pintarnya, menunjukkan foto-foto dekorasi dan gaun kepada ibunya dengan antusiasme yang meletup-letup. Suara tawa mereka berdua mendominasi ruangan, menenggelamkan suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik. Hasan sesekali menimpali obrolan ibu dan adiknya dengan anggukan setuju atau senyum kecil, sama sekali tidak menyadari ketegangan yang sedang dibangun oleh istrinya sendiri di sebelahnya. Bagi Hasan, malam ini adalah malam yang damai setelah seminggu penuh bekerja lembur di kantor, tanpa menyadari bahwa tubuhnya sendiri sedang berteriak minta tolong. Fahma menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang sejak tadi sore ia pupuk. Ia melirik jam dinding yang terus berdetak, mengingatkannya bahwa waktu tidak pernah berpihak pada mereka. Besok pagi adalah jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis jantung untuk tindakan operasi Hasan. Ini bukan operasi main-main. Ini adalah pertaruhan nyawa. Fahma meletakkan sendoknya perlahan di atas piring, menimbulkan bunyi denting kecil yang cukup untuk membuat Hasan menoleh padanya sejenak. Fahma membalas tatapan suaminya dengan sorot mata lembut namun penuh arti, lalu ia mengalihkan pandangannya tajam ke arah Ibu Mirna. Ia tahu ia harus bicara sekarang, sebelum semuanya terlambat. Fahma memberanikan diri membuka suara di sela-sela cerita Linda tentang catering mahal yang baru saja ia pesan. Fahma bertanya dengan suara yang tenang namun tegas kepada Ibu Mirna, apakah pihak rumah sakit sudah mengirimkan konfirmasi jadwal operasi jantung untuk besok pagi? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, memotong kalimat Linda yang sedang membanggakan harga gaun pestanya. Seketika itu juga, suasana di meja makan berubah hening. Sendok di tangan Hasan terhenti di udara. Ia menatap istrinya dengan bingung, lalu beralih menatap ibunya. Hasan memang tahu ia akan melakukan pemeriksaan kesehatan besok, tetapi ia tidak pernah mendengar kata operasi. Fahma sengaja menggunakan istilah medis yang spesifik di depan Ibu Mirna untuk memancing reaksi, karena ia tahu Ibu Mirna memegang kendali atas uang 95 juta rupiah yang dititipkan Fahma ke rekening Hasan bulan lalu, uang yang seharusnya digunakan untuk deposit tindakan medis. Ibu Mirna meletakkan garpu dan pisaunya dengan kasar ke atas piring. Ia menyeka mulutnya dengan serbet kain, lalu menatap Fahma dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran rasa kesal dan angkuh di sana. Ibu Mirna menarik napas panjang, seolah-olah pertanyaan Fahma adalah gangguan besar yang merusak selera makannya. Dengan wajah sinis yang tidak ia tutup-tutupi, Ibu Mirna menjawab bahwa pihak rumah sakit memang sudah menghubungi tadi siang. Namun, jawaban selanjutnya yang keluar dari mulut wanita itu membuat darah Fahma terasa berhenti mengalir.
Ibu Mirna dengan enteng mengatakan bahwa mereka sekeluarga telah memutuskan untuk memakai uang operasi 95 juta itu untuk keperluan lain. Ibu Mirna menjelaskan tanpa rasa bersalah bahwa uang itu dialihkan untuk membiayai pesta ulang tahun Linda yang megah dan membayar uang muka mobil baru sebagai hadiah ulang tahun Linda. Alasannya sangat sederhana dan mengerikan menurut Ibu Mirna, yaitu Linda hanya berulang tahun 1 kali dalam setahun, jadi harus dirayakan dengan istimewa. Fahma merasakan tangannya gemetar hebat di bawah meja. Ia meremas kain gamisnya kuat-kuat untuk menahan ledakan emosi yang siap membuncah. Ia menatap suaminya, Hasan, berharap laki-laki itu akan marah atau setidaknya membantah keputusan gila ibunya. Namun, Hasan justru tampak bingung. Hasan tertawa kecil, sebuah tawa canggung yang menyakitkan untuk didengar. Hasan bertanya kepada Fahma apa maksud dari operasi jantung itu, karena setahu Hasan dirinya sehat-sehat saja dan uang itu memang uang tabungan keluarga yang bisa dipakai untuk keperluan mendesak. Hasan bahkan menambahkan dengan nada polos bahwa tidak apa-apa jika ibu mau meminjam uang itu dulu untuk kebahagiaan Linda, toh Linda adalah adik kesayangannya. Kepolosan Hasan itu justru menjadi pisau yang menyayat hati Fahma. Suaminya benar-benar tidak tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang kematian, dan keluarganya sendiri yang mendorongnya jatuh. Fahma tidak bisa lagi menahan diri. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang di meja makan itu. Ia melihat wajah angku Ibu Mirna yang merasa berhak atas segalanya, wajah manja Linda yang tidak peduli pada apapun selain kesenangannya sendiri, dan wajah bodoh Hasan yang terlalu naif. Fahma mengambil sebuah amplop besar berwarna coklat, yang sejak tadi ia letakkan di kursi sebelahnya. Ia mengeluarkan lembaran hasil pemindaian MRI dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di atas piring sajian ayam opor. Semua mata tertuju pada lembaran hitam putih yang menampilkan gambar organ dalam manusia itu. Fahma berkata dengan suara bergetar menahan amarah, menjelaskan bahwa sepertinya mereka semua masih belum tahu siapa yang sebenarnya membutuhkan operasi itu. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap, bahkan suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring. Wajah Ibu Mirna dan Linda langsung memucat saat melihat nama pasien yang tertera di pojok atas hasil röntgen tersebut. Ibu Mirna bertanya dengan suara bergetar, menanyakan siapa sebenarnya yang sakit. Fahma berdiri dari kursinya, menunjuk lurus ke arah Hasan. Fahma mengungkapkan fakta yang selama ini ia simpan rapat atas saran dokter. Ia menjelaskan bahwa jantung Hasan mengalami pembengkakan pembuluh darah aorta sebesar 8 cm. Itu adalah kondisi yang sangat fatal, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Fahma menjelaskan bahwa dokter melarangnya memberitahu Hasan secara langsung agar Hasan tidak mengalami stres atau panik yang bisa memicu naiknya tekanan darah secara mendadak. Tekanan darah yang naik sedikit saja bisa membuat pembuluh darah itu pecah, dan jika itu terjadi, nyawa Hasan tidak akan tertolong. Fahma menekankan bahwa uang 95 juta itu bukan uang menganggur, melainkan uang nyawa Hasan yang harus disetorkan besok pagi agar operasi penyelamatan bisa dilakukan. Namun sekarang, uang penyelamat itu sudah berubah menjadi dekorasi pesta dan mobil baru. Hasan yang mendengar penjelasan istrinya itu terdiam kaku. Wajahnya yang tadinya bingung perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap hasil röntgen di meja, lalu menatap ibunya, dan terakhir menatap Fahma. Informasi itu terlalu berat dan terlalu mendadak untuk dicerna oleh otaknya. Rasa takut yang luar biasa tiba-tiba menyergapnya. Ia menyadari bahwa rasa sesak dan lelah yang sering ia rasakan belakangan ini bukan sekadar masuk angin biasa seperti yang ia duga. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dengan panik akibat lonjakan adrenalin dari rasa syok. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh dokter. Stres mendadak itu memicu reaksi fatal pada tubuhnya. Hasan tiba-tiba memegang dadanya dengan kedua tangan, matanya melotot menahan rasa sakit yang menusuk tajam. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Mirna dan Linda menjerit histeris saat melihat Hasan mulai kejang di kursinya. Tubuh Hasan menegang, wajahnya berubah merah padam lalu membiru dalam hitungan detik. Fahma langsung berlari menghampiri suaminya, menahan tubuh Hasan agar tidak jatuh membentur lantai keras. Ia berteriak meminta pelayan untuk memanggil ambulans segera. Kekacauan terjadi di ruang makan yang mewah itu. Piring-piring bergeser dan gelas tumpah saat Linda panik dan menyenggol meja. Hasan akhirnya ambruk ke lantai dalam pelukan Fahma, napasnya tersengal-sengal dan matanya mulai terbalik ke atas. Di tengah kepanikan itu, Fahma masih sempat menatap Ibu Mirna dengan tatapan dingin dan tajam. Sebuah tatapan yang menyeratkan bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahan wanita tua itu. Ibu Mirna hanya bisa berdiri mematung dengan tangan menutup mulut, menyaksikan anak emas yang selalu ia banggakan kini sekarat di lantai ruang makan, tepat di depan matanya, karena uang pengobatannya telah ia curi demi gengsi. Suara sirine ambulans membelah kemacetan jalan raya kota yang padat malam itu. Di dalam kabin belakang ambulans yang sempit dan berguncang,
Fahma menggenggam erat tangan Hasan yang kini terasa dingin dan lembab. Petugas medis sibuk memasangkan masker oksigen dan memantau monitor detak jantung yang berbunyi tidak beraturan. Fahma tidak henti-hentinya membisikkan doa dan kata-kata penguatan di telinga suaminya yang sudah tidak sadarkan diri. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa marah yang bercampur dengan ketakutan. Ia melihat wajah suaminya yang pucat pasi, wajah laki-laki yang selama ini bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi gaya hidup ibu dan adiknya, kini terbaring tak berdaya justru karena ulah orang-orang yang ia hidupi. Di mobil terpisah, Ibu Mirna dan Linda mengikuti ambulans dengan mobil pribadi, mobil lama mereka, karena mobil baru Linda belum diantar. Sesampainya di instalasi gawat darurat rumah sakit, Hasan langsung dilarikan ke ruang resusitasi. Para dokter dan perawat berlarian mendorong berangkar Hasan, meneriakkan istilah-istilah medis yang membuat suasana semakin mencekam. Fahma tertahan di depan pintu otomatis yang tertutup rapat, lampu indikator di atas pintu menyala merah menandakan tindakan sedang berlangsung. Bau obat-obatan dan karbol pembersih lantai menusuk hidung Fahma, membuatnya semakin mual. Tidak lama kemudian, seorang dokter spesialis jantung, Dr. Prasetyo, keluar dengan wajah tegang. Ia mengenali Fahma karena mereka sudah berkonsultasi sebelumnya. Dr. Prasetyo langsung menegur Fahma dengan nada tinggi, bertanya mengapa Hasan bisa sampai mengalami syok berat seperti ini padahal ia sudah mewanti-wanti agar pasien dijaga ketenangan pikirannya sebelum jadwal operasi. Fahma hanya bisa menunduk. Tidak mungkin ia menjelaskan drama keluarga memalukan itu di lorong rumah sakit yang ramai. Dr. Prasetyo tidak membuang waktu. Ia menjelaskan bahwa kondisi Hasan kini kritis. Pembuluh darah aortanya mengalami diseksi atau robekan kecil akibat lonjakan tekanan darah tadi. Operasi yang tadinya dijadwalkan besok pagi sebagai prosedur terencana, kini berubah status menjadi operasi Cito atau operasi darurat yang harus dilakukan saat ini juga, detik ini juga. Jika tidak segera dibedah dalam waktu 1 jam, pembuluh itu akan pecah total dan Hasan tidak akan selamat. Dr. Prasetyo meminta Fahma segera mengurus administrasi dan persetujuan tindakan di bagian kasir, agar tim bedah bisa segera menyiapkan ruang operasi. Masalah utamanya adalah biaya. Karena ini tindakan besar dan mendadak, serta melibatkan alat-alat canggih, rumah sakit mewajibkan deposit dana sebesar 70% dari total biaya di muka sebelum pasien masuk ke ruang operasi. Fahma bergegas menuju loket administrasi. Di sana, petugas administrasi menyerahkan rincian biaya yang harus dibayar. Angkanya sangat besar, namun setara dengan nyawa. Saat itulah Ibu Mirna dan Linda datang dengan napas terengah-engah. Mereka menghampiri Fahma di depan loket. Ibu Mirna langsung bertanya bagaimana keadaan Hasan dengan wajah panik yang dibuat-buat. Fahma tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan langsung menyodorkan tagihan rumah sakit ke wajah Ibu Mirna. Fahma berkata dengan nada datar dan dingin, meminta Ibu Mirna untuk membayar deposit operasi itu sekarang juga jika ingin Hasan selamat. Fahma menuntut tanggung jawab mereka yang telah memakai uang 95 juta itu. Reaksi Ibu Mirna dan Linda sungguh di luar nalar manusia yang memiliki hati nurani. Ibu Mirna membelalakan matanya melihat nominal yang tertera. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya. Dengan suara berbisik agar tidak didengar orang lain, Ibu Mirna mengatakan bahwa ia tidak memegang uang tunai sebanyak itu. Uangnya sudah ditransfer ke wedding organizer untuk pesta Linda dan ke showroom mobil. Linda yang berdiri di samping ibunya ikut menimpali dengan nada protes. Linda mengatakan bahwa jika mereka membatalkan pesanan catering dan dekorasi pesta sekarang, uangnya akan hangus 80% sesuai perjanjian kontrak. Linda bahkan dengan egois menambahkan bahwa sayang sekali jika uang puluhan juta hangus begitu saja, hanya karena kepanikan sesaat. Menurut Linda, mungkin Hasan bisa menunggu sebentar atau dirawat dengan obat dulu sampai pestanya selesai lusa dan uang amplop tamu bisa dipakai. Fahma menatap kedua wanita di hadapannya itu dengan pandangan tidak percaya. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan monster, bukan manusia. Di balik pintu sana, Hasan sedang bertarung nyawa, sementara di sini, ibu kandung dan adik kandungnya sedang berhitung untung rugi membatalkan pesta. Fahma bertanya sekali lagi dengan penekanan pada setiap kata, apakah mereka lebih memilih kehilangan uang hangus 80% atau kehilangan Hasan selamanya? Ibu Mirna tampak ragu, ia menggigit bibirnya, lalu menatap Linda yang memasang wajah memelas. Akhirnya, Ibu Mirna mengeluarkan kalimat yang akan selalu diingat Fahma seumur hidupnya. Ibu Mirna berkata bahwa mungkin dokter terlalu melebih-lebihkan, dan meminta Fahma sebagai istri yang bekerja untuk mencari pinjaman atau menggunakan asuransi kantor saja, karena Ibu Mirna tidak rela uang muka mobil yang sudah lama diimpikan Linda hilang begitu saja. Kesabaran Fahma habis sudah. Ia tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang sudah mati nuraninya. Waktu terus berjalan dan nyawa suaminya ada di ujung tanduk. Fahma mengeluarkan dompet dari tasnya.
Ia mengambil sebuah kartu kredit berwarna hitam, kartu eksklusif yang ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sendiri mengelola bisnis sampingan yang selama ini ia rahasiakan dari keluarga Hasan. Fahma menyerahkan kartu itu kepada petugas administrasi. Ia meminta petugas untuk menggesek kartu itu sejumlah seluruh biaya operasi, melunasi semuanya di muka tanpa sisa. Petugas administrasi itu tampak terkejut melihat jenis kartu yang dimiliki Fahma, namun segera memprosesnya dengan cepat. Transaksi berhasil. Struk pembayaran keluar dan Fahma menandatanganinya dengan tangan mantap. Setelah urusan administrasi selesai, Fahma berbalik menghadap Ibu Mirna dan Linda yang masih berdiri di sana dengan wajah bingung bercampur lega, karena uang mereka aman. Fahma menatap mereka dengan tatapan yang benar-benar berbeda dari Fahma yang mereka kenal selama ini. Tidak ada lagi Fahma yang penurut, tidak ada lagi Fahma yang diam saat dihina. Fahma melangkah maju mendekati Ibu Mirna, hingga jarak mereka hanya tinggal 1 jengkal. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, Fahma mengatakan bahwa mulai detik ini, ia yang menanggung seluruh biaya hidup Hasan, termasuk nyawanya. Fahma menegaskan bahwa Ibu Mirna dan Linda tidak punya hak lagi atas Hasan. Fahma juga memperingatkan bahwa ia mendengar semua percakapan mereka tadi, tentang bagaimana mereka lebih mementingkan mobil daripada anak sendiri. Fahma bersumpah, jika Hasan selamat ataupun tidak, ia akan memastikan Ibu Mirna dan Linda membayar setiap sen yang mereka curi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang. Seorang perawat berlari menghampiri mereka, memberitahu bahwa Hasan sudah siap dibawa ke ruang operasi dan dokter membutuhkan tanda tangan persetujuan istri. Fahma langsung meninggalkan Ibu Mirna dan Linda yang terpaku di koridor rumah sakit. Fahma berjalan cepat mengikuti perawat, punggungnya tegak lurus menyeratkan kekuatan baru yang lahir dari kekecewaan mendalam. Sementara itu, Linda menyenggol lengan ibunya, berbisik bahwa syukurlah Fahma punya uang simpanan sehingga pesta ulang tahunnya tetap bisa berjalan lancar. Ibu Mirna mengangguk setuju, merasa menang karena berhasil mempertahankan aset mereka, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan satu-satunya orang yang tulus peduli pada mereka. Di dalam ruang operasi, lampu sorot menyala terang, pisau bedah disiapkan, dan pertarungan melawan maut dimulai, sementara di luar, pertarungan kemanusiaan baru saja berakhir dengan kekalahan telak bagi moralitas keluarga Hasan. Lampu operasi yang menyilaukan akhirnya padam setelah 5 jam yang terasa seperti selamanya. Pintu ruang operasi terbuka perlahan, menampilkan sosok Dr. Prasetyo yang tampak kelelahan dengan baju bedah yang sudah tidak serapi sebelumnya. Fahma, yang sedari tadi duduk mematung di kursi tunggu koridor rumah sakit yang dingin, langsung berdiri menyambutnya. Ibu Mirna dan Linda, yang sempat tertidur di kursi panjang dengan posisi tidak nyaman, ikut terbangun karena suara langkah kaki. Dr. Prasetyo melepas masker medisnya dan menghela napas panjang sebelum memberikan kabar. Ia menjelaskan bahwa operasi penggantian bagian pembuluh darah aorta yang pecah telah berhasil dilakukan, namun Hasan belum melewati masa kritis. Jantung Hasan sempat berhenti berdetak selama beberapa detik di meja operasi, sebuah komplikasi akibat syok dan keterlambatan penanganan. Kini, Hasan dipindahkan ke ruang ICU dan akan berada dalam kondisi koma induksi, atau sengaja ditidurkan agar tubuhnya bisa memulihkan diri tanpa stres. Dokter menegaskan bahwa 3 kali 24 jam ke depan adalah masa penentuan apakah Hasan akan bertahan hidup atau tidak. Mendengar penjelasan itu, Fahma merasa lututnya lemas, namun ada sedikit rasa syukur karena suaminya masih bernapas. Namun, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Ibu Mirna dan Linda. Bukannya bertanya tentang detail perawatan atau memanjatkan doa syukur, kalimat pertama yang keluar dari mulut Ibu Mirna adalah keluhan tentang betapa lelahnya ia menunggu seharian di kursi keras rumah sakit itu. Ibu Mirna bahkan bertanya kepada dokter kapan Hasan akan sadar sepenuhnya, karena lusa adalah acara penting keluarga. Seolah-olah jadwal bangun dari koma bisa diatur seperti jadwal temu janji salon. Dokter Prasetyo menatap Ibu Mirna dengan tatapan tidak percaya, menggelengkan kepalanya pelan karena takjub dengan kurangnya empati seorang ibu, lalu pamit undur diri untuk mengurus pasien lain. Fahma hanya diam, merekam setiap detik keegoisan itu dalam ingatannya sebagai bahan bakar untuk langkah selanjutnya yang sudah ia susun rapi dalam benaknya. Setelah dokter pergi, Linda merengek kepada ibunya bahwa ia lapar dan ingin pulang untuk istirahat agar wajahnya tidak terlihat kusam saat pesta nanti. Ibu Mirna menyetujui ajakan itu dan menyuruh Fahma untuk tetap tinggal di rumah sakit menjaga Hasan. Dengan nada memerintah yang sudah biasa ia gunakan, Ibu Mirna berkata bahwa sudah kewajiban istri untuk mengurus suami yang sakit, sementara ia dan Linda harus mempersiapkan mental dan fisik untuk menyambut tamu-tamu penting lusa. Mereka bahkan tidak menawarkan untuk bergantian jaga, atau sekadar membelikan Fahma sebotol air minum. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, kedua wanita itu melenggang pergi meninggalkan lorong ICU, suara sepatu hak tinggi Linda terdengar mengetuk lantai keramik semakin menjauh, meninggalkan Fahma sendirian dalam keheningan yang mencekam bersama suara mesin monitor detak jantung dari balik kaca.
Fahma menatap punggung mertua dan adik iparnya yang menghilang di belokan lorong. Saat itulah, sisa-sisa rasa hormat dan kasih sayang yang mungkin pernah ia miliki untuk keluarga ini benar-benar lenyap tak berbekas. Ia sadar, selama ini ia telah membiarkan dirinya diinjak-injak dengan alasan berbakti. Ia membiarkan gajinya digerogoti, tabungannya dikuras, dan kini nyawa suaminya digadaikan demi sebuah gengsi semu. Fahma berjalan mendekati kaca besar ruang Icu. Di sana, ia melihat Hasan terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya, dan sebuah ventilator membantu paru-parunya mengembang kempis. Fahma menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin, membisikkan janji pada suaminya yang sedang tidur panjang itu. Ia berjanji akan menyelamatkan Hasan, namun dengan cara yang akan menghancurkan parasit-parasit yang selama ini menempel di punggung suaminya. Fahma memutuskan bahwa malam ini juga, ia akan memulai perang. Fahma tidak menunggu di rumah sakit seperti yang diperintahkan mertuanya. Ia memastikan perawat memiliki nomor telepon daruratnya, lalu ia memesan taksi online untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah besar itu, suasana sepi menyambutnya. Ibu Mirna dan Linda tampaknya sudah tidur pulas di kamar mereka masing-masing. Mungkin kelelahan setelah drama di rumah sakit atau mungkin sedang bermimpi indah tentang pesta. Fahma melangkah masuk tanpa suara, seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia tidak menuju ke dapur atau kamar tidur utama, melainkan langsung menuju ruang kerjanya. Di sana, ia mulai membuka brankas tersembunyi di balik lukisan dinding. Ia mengeluarkan semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB kendaraan, buku tabungan, dan perhiasan emas murni yang merupakan mahar serta investasi pribadinya. Semua aset yang selama ini ia beli dengan uangnya sendiri namun, sering diakui sebagai harta keluarga oleh Ibu Mirna, kini ia amankan ke dalam koper. Gerakan Fahma cepat dan efisien. Ia masuk ke kamar tidur utama, mengambil pakaian-pakaian penting miliknya dan memasukkannya ke dalam koper besar. Ia tidak mengambil semuanya, hanya yang benar-benar ia butuhkan, meninggalkan kesan seolah-olah ia hanya pergi sebentar agar tidak menimbulkan kecurigaan jika besok pagi mereka mengecek kamarnya. Fahma juga mengambil laptop dan hard disk eksternal yang berisi data-data keuangan perusahaan rintisan miliknya. Selama ini, Hasan dan keluarganya hanya tahu Fahma bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji UMR. Padahal kenyataannya Fahma adalah pemilik saham mayoritas di sebuah perusahaan startup logistik yang sedang berkembang pesat. Fahma sengaja menyembunyikan kesuksesannya agar Hasan tidak merasa rendah diri, namun kebaikan itu justru dimanfaatkan. Malam ini, Fahma memutuskan untuk berhenti berpura-pura miskin dan berhenti menjadi pelindung finansial bagi mereka. Sebelum meninggalkan rumah, Fahma melakukan satu hal terakhir yang krusial. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Selama ini, kartu kredit tambahan dan akses rekening operasional rumah tangga yang dipegang oleh Hasan dan sering disalahgunakan oleh Linda, semuanya terhubung dengan rekening utama Fahma. Dengan jari yang gemetar karena menahan amarah, bukan keraguan, Fahma menekan tombol blokir pada semua kartu tersebut. Ia juga memindahkan sisa saldo di rekening bersama ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Hasan. Ia memutus aliran dana yang menjadi napas gaya hidup mewah Ibu Mirna dan Linda. Mulai detik ini, setiap gesekan kartu yang mereka lakukan akan ditolak. Fahma meletakkan ponselnya kembali ke saku, menarik pegangan kopernya, dan berjalan keluar dari rumah mewah yang ia beli dengan keringatnya sendiri itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia memesan kamar di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, tempat yang layak untuk menyusun strategi penghancuran selanjutnya. 2 hari kemudian, ballroom salah satu hotel termewah di kota itu tampak gemerlap oleh hiasan kristal dan bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Ini adalah hari ulang tahun Linda. Suasana pesta begitu meriah, musik orkestra mengalun lembut mengiringi para tamu undangan yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Ibu Mirna berdiri di dekat pintu masuk layaknya seorang ratu, menyambut para tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan agar terlihat tulus. Ia mengenakan kebaya modern penuh payet yang harganya setara dengan biaya sewa kamar VIP rumah sakit selama seminggu. Di sampingnya, Linda tampak bersinar dengan gaun merah menyala, tertawa renyah setiap kali menerima ucapan selamat dan kado dari teman-teman sosialitanya. Tidak ada gura kesedihan sedikitpun di wajah mereka, seolah-olah tidak ada anggota keluarga yang sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang Icu yang dingin dan sepi beberapa kilometer dari sana. Beberapa tamu yang merupakan kerabat jauh atau rekan kerja Hasan mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Hasan. Biasanya, sebagai kakak yang baik, Hasan selalu menjadi orang tersibuk dalam acara adiknya. Ketika seorang tante bertanya di mana Hasan, Ibu Mirna dengan lancar berbohong tanpa berkedip. Ia mengatakan bahwa Hasan sedang ada perjalanan dinas mendadak keluar pulau untuk mengurus proyek besar dan tidak bisa pulang tepat waktu. Linda menimpali dengan nada manja, mengatakan bahwa kakaknya sudah mengirimkan hadiah mobil sebagai permintaan maaf,
meskipun mobilnya belum sampai karena masalah pengiriman. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, menutupi fakta busuk bahwa hadiah mobil itu adalah uang curian dari biaya operasi yang nyaris merenggut nyawa Hasan. Para tamu mengangguk percaya, memuji betapa sukses dan baiknya Hasan, tanpa tahu kebenarannya. Di tengah kemeriahan pesta, pintu utama ballroom terbuka lebar. Sosok Fahma melangkah masuk, membelah kerumunan tamu. Namun, penampilan Fahma malam itu sangat kontras dengan suasana pesta. Ia tidak mengenakan gaun pesta berwarna-warni, melainkan gamis hitam polos berbahan bludru yang menyapu lantai, dengan kerudung hitam sederhana namun elegan. Wajahnya dirias tipis, namun sorot matanya tajam dan dingin. Auranya begitu kuat hingga membuat beberapa tamu yang sedang mengobrol terdiam dan menoleh ke arahnya. Fahma berjalan dengan langkah pasti menuju panggung utama, mengabaikan tatapan bingung dari Ibu Mirna yang melihat kedatangannya. Ibu Mirna sempat panik dan mencoba memberi kode pada petugas keamanan untuk menahan Fahma, mengira menantunya itu akan membuat keributan norak meminta uang atau melabrak mereka. Namun, Fahma jauh lebih berkelas dari itu. Ia naik ke atas panggung tepat saat musik orkestra berhenti untuk jeda. Linda yang sedang bersiap meniup lilin di kue tart raksasa setinggi 1 meter terkejut, melihat kakak iparnya berdiri di samping MC. Fahma dengan tenang mengambil alih mikrofon dari tangan MC yang bingung. Suara denging mikrofon membuat seluruh ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada Fahma. Ibu Mirna bergegas berjalan cepat menuju panggung. Matanya melotot memberi isyarat agar Fahma turun, tapi Fahma tidak peduli. Fahma tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya, lalu mulai berbicara dengan suara yang jernih dan berwibawa. Ia menyapa para tamu undangan, mengucapkan terima kasih karena telah hadir merayakan hari bahagia adik iparnya tercinta. Fahma melanjutkan pidatonya, mengatakan bahwa ia membawa hadiah yang sangat istimewa untuk Linda. Sebuah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibayar dengan nyawa. Kata-kata, nyawa, itu menggema di ruangan besar itu, menciptakan atmosfer yang tidak nyaman. Fahma memberi isyarat kepada operator teknis di belakang panggung. Sebelumnya, Fahma sudah membayar orang teknis itu untuk memutar sebuah file video yang ia berikan. Layar proyektor raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding narsis Linda, tiba-tiba berubah. Layar itu kini menampilkan rekaman video amatir yang diambil secara diam-diam oleh Fahma menggunakan ponselnya saat kejadian di rumah sakit 2 hari lalu. Kualitas videonya agak goyang, tapi suaranya terdengar sangat jelas dan jernih berkat audio enhancement yang sudah dilakukan Fahma. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Ibu Mirna dan Linda secara close-up. Suara Ibu Mirna terdengar menggelegar memenuhi ballroom. Kalau dibatalkan sekarang, hangus 80%. Sayang dong. Kemudian disusul suara Linda yang merengek, masak tega ngancurin ulang tahunku? Mungkin Mas Hasan bisa nunggu sebentar atau dirawat pakai obat dulu. Video itu kemudian memotong ke adegan selanjutnya, menampilkan foto Hasan yang sedang terbaring koma di ICU dengan tubuh penuh selang. Dengan tanggal dan waktu yang tertera di pojok video, menunjukkan waktu yang bersamaan dengan saat pesta ini berlangsung. Di bawah foto tragis Hasan, Fahma menambahkan teks besar berwarna merah darah, "Kakakku sekarat demi pesta ini." Gasps dan teriakan kaget terdengar dari para tamu undangan. Gelas-gelas wine terjatuh dan pecah. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa berubah menjadi horor. Para tamu menatap layar dengan mulut menganga, lalu beralih menatap Ibu Mirna dan Linda dengan pandangan jijik dan tidak percaya. Kebohongan tentang dinas luar kota hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Fahma kembali berbicara melalui mikrofon, suaranya tenang namun menusuk tulang. Ia berkata bahwa inilah harga dari gaun mewah yang dipakai Linda dan makanan lezat yang disantap para tamu malam ini. Semuanya dibiayai dari uang yang seharusnya menyelamatkan jantung suaminya yang pecah. Fahma menutup pidatonya dengan ucapan selamat ulang tahun yang terdengar seperti kutukan. "Selamat ulang tahun, Linda. Semoga kue tartnya tidak terasa seperti darah kakakmu." Linda menjerit histeris, menutup wajahnya dengan kedua tangan karena malu yang luar biasa. Ibu Mirna tampak seperti orang yang terkena serangan jantung. Wajahnya pucat pasi dan kakinya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada meja kue agar tidak ambruk. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik dengan nada mencemooh. Beberapa dari mereka, terutama rekan bisnis Hasan yang selama ini menghormatinya, langsung memutar badan dan meninggalkan ruangan pesta dengan wajah marah. Mereka merasa tertipu dan jijik telah menjadi bagian dari perayaan di atas penderitaan orang lain. Satu persatu tamu pergi, meninggalkan kado-kado mereka begitu saja di lantai atau bahkan membawanya kembali. Dalam hitungan menit, pesta mewah itu berubah menjadi panggung pengadilan sosial bagi Ibu Mirna dan Linda. Fahma meletakkan mikrofon di atas meja dengan bunyi buk yang keras, lalu turun dari panggung dan berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak,
meninggalkan kehancuran yang baru saja ia mulai tanpa menoleh sedikitpun. Kehancuran pesta ulang tahun Linda malam itu terjadi begitu cepat dan brutal, menyisakan puing-puing harga diri yang berserakan di lantai ballroom hotel berbintang itu. Setelah kepergian Fahma yang dramatis, suasana pesta berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis, sosialita, dan teman-teman Linda yang sangat peduli pada citra publik, tidak lagi menyembunyikan rasa jijik mereka. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi gunjingan terang-terangan. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Mirna dan Linda dengan tatapan menghakimi, seolah-olah kedua wanita itu adalah pembawa wabah penyakit menular. Tidak ada yang mau mendekat. Bahkan sahabat-sahabat terdekat Linda yang biasanya selalu memuji-muji, kini terlihat sibuk dengan ponsel mereka, kemungkinan besar menyebarkan berita panas itu ke grup-grup obrolan lain, atau justru menjauhkan diri agar tidak ikut terseret dalam skandal memalukan tersebut. Satu persatu tamu meninggalkan ruangan tanpa berpamitan, meninggalkan piring-piring makanan yang masih penuh tak tersentuh, sebuah simbol pemborosan yang ironis di tengah fakta bahwa nyawa Hasan sedang dipertaruhkan demi makanan-makanan itu. Ibu Mirna berusaha mati-matian menyelamatkan wajahnya. Ia berlari mengejar beberapa tamu penting, berusaha menjelaskan bahwa video itu adalah fitnah, rekayasa, atau kesalahpahaman belaka. Dengan suara gemetar dan senyum palsu yang mengerikan, ia mengarang cerita bahwa Fahma adalah menantu yang memiliki gangguan jiwa dan cemburu pada kesuksesan keluarga mereka. Namun, usaha Ibu Mirna sia-sia. Bukti video dan rekaman suara yang ditampilkan Fahma terlalu nyata dan terlalu detail untuk disangkal. Ekspresi wajah Ibu Mirna dan Linda di video itu, serta kejelasan suara mereka saat membahas uang operasi yang hangus, adalah bukti tak terbantahkan tentang karakter asli mereka. Para tamu menepis tangan Ibu Mirna yang mencoba menahan mereka, memberikan tatapan dingin yang menyeratkan bahwa hubungan sosial dan bisnis mereka berakhir malam ini juga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ballroom yang megah itu kosong melompong. Hanya menyisakan Linda yang menangis histeris di pinggir panggung dan Ibu Mirna yang berdiri mematung menatap pintu keluar dengan napas memburu. Mimpi buruk sesungguhnya baru dimulai ketika manajer hotel datang menghampiri mereka dengan membawa tagihan pelunasan pesta. Sesuai perjanjian, sisa pembayaran harus dilunasi malam itu juga setelah acara selesai. Ibu Mirna, dengan sisa-sisa kesombongannya, mengeluarkan kartu kredit tambahan yang selama ini ia pegang, kartu yang tersambung langsung dengan rekening utama Fahma yang dikelola atas nama Hasan. Dengan angkuh, Ibu Mirna menyerahkan kartu itu kepada manajer hotel, berharap bisa segera pergi dari tempat terkutuk itu dan mengurus masalah ini di rumah. Namun, ketika petugas menggesek kartu tersebut di mesin EDC, muncul tulisan "Declined" atau ditolak di layar kecil mesin itu. Petugas mencoba lagi sampai 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama. Wajah Ibu Mirna berubah pucat pasi. Ia mencoba kartu lain, kartu milik Linda, dan kartu debit Hasan yang mereka bawa. Semuanya ditolak. Semua akses keuangan mereka telah dibekukan total. Manajer hotel mulai menatap mereka dengan curiga dan tidak ramah. Ia menegaskan bahwa tagihan ratusan juta itu harus dibayar sekarang, atau ia akan memanggil polisi atas tuduhan penipuan jasa. Linda yang masih sesenggukan akhirnya sadar bahwa situasi mereka benar-benar gawat. Fahma tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi juga memutus satu-satunya sumber kehidupan mereka. Mereka terjebak. Akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa, Ibu Mirna terpaksa menyerahkan perhiasan emas yang ia pakai, gelang, kalung, dan cincin berlian kesayangannya, sebagai jaminan sementara agar mereka bisa pulang dan tidak ditahan di kantor keamanan hotel. Mereka berjalan keluar dari hotel mewah itu bukan layaknya sosialita, melainkan seperti pencuri yang tertangkap basah, tanpa mobil jemputan karena aplikasi taksi online mereka pun terhubung dengan kartu kredit yang sudah diblokir. Mereka harus berjalan kaki cukup jauh di tengah malam dengan gaun pesta yang menyiksa, mencari taksi konvensional dan membayar dengan sisa uang tunai recehan di dompet Linda. Keesokan paginya, dampak dari tindakan Fahma semakin meluas bagaikan bola salju yang menggelinding liar. Video kejadian di pesta itu ternyata direkam oleh banyak tamu dan diunggah ke media sosial. Dalam semalam, video itu menjadi viral dengan jutaan penonton. Tagar, adik durhaka, dan mertua matre menjadi topik paling hangat di internet. Wajah Ibu Mirna dan Linda terpampang jelas di berbagai akun gosip nasional. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen yang marah melihat kekejaman mereka terhadap Hasan. Identitas mereka dikuliti habis-habisan oleh netizen. Alamat rumah, tempat kerja Linda, hingga masa lalu mereka mulai terungkap. Linda, yang bekerja sebagai public relations di sebuah perusahaan mode ternama, pagi itu juga mendapat surat pemecatan via surel. Perusahaan tidak mau citra mereka rusak, karena mempekerjakan seseorang yang viral sebagai adik parasit. Karir yang Linda bangun dengan susah payah, atau lebih tepatnya, dibangun dengan uang Hasan, hancur dalam sekejap mata.
Linda mengurung diri di kamar, berteriak-teriak histeris membaca komentar-komentar jahat yang menyerang fisiknya, sifatnya, dan keluarganya. Sementara itu, Ibu Mirna duduk di ruang tamu yang gelap, memegangi kepalanya yang pening. Telepon rumah terus berdering. Namun ia takut mengangkatnya karena ia tahu itu pasti teror dari orang-orang tak dikenal atau penagih utang yang mulai mencium bau kebangkrutan mereka. Rumah besar itu terasa seperti penjara sekarang. Tidak ada makanan di kulkas karena mereka belum belanja bulanan, dan tidak ada uang sepeser pun yang bisa ditarik dari ATM. Mereka benar-benar lumpuh. Ibu Mirna mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup di atas gelembung sabun yang rapuh, dan Fahma adalah jarum yang memecahkan gelembung itu. Namun, alih-alih introspeksi, hati Ibu Mirna justru semakin dipenuhi kebencian. Ia menyalahkan Fahma atas semua ini, menuduh Fahma sebagai wanita jahat yang tidak tahu berterima kasih, tanpa sedikitpun menyadari bahwa ialah yang memulai api ini dengan membakar nyawa anaknya sendiri. Di ruang icu yang hening dan berbau antiseptik, Hasan perlahan membuka matanya. Cahaya lampu neon di langit-langit terasa menyilaukan, menusuk retina matanya yang masih lemah. Kesadaran datang kepadanya secara perlahan, seperti kepingan puzzle yang disusun satu persatu. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa di bagian dadanya, seolah-olah ada batu besar yang menindih tulang rusuknya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku. Ia menyadari ada selang yang masuk ke tenggorokannya, membuatnya tersedak dan ingin batuk tetapi tidak bisa. Seorang perawat yang berjaga melihat pergerakan Hasan dan segera menghampirinya. Dengan cekatan, perawat itu memeriksa tanda-tanda vital di monitor dan memanggil dokter untuk melakukan prosedur pelepasan ventilator, karena Hasan sudah menunjukkan tanda-tanda bisa bernapas mandiri. Setelah selang ventilator dilepas dan Hasan bisa bernapas lega meskipun dengan rasa perih di tenggorokan, ia mencoba berbicara dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Kata pertama yang ia ucapkan bukanlah keluhan sakit, melainkan panggilan untuk ibunya. "Ibu? Ibu di mana?" bisiknya lemah, matanya liar mencari sosok wanita yang selama ini ia puja dan ia prioritaskan di atas segalanya. Ia berharap melihat wajah cemas ibunya atau senyum manja Linda di sisi tempat tidurnya, memberinya semangat seperti yang selalu ia bayangkan dalam skenario keluarga bahagia. Namun, ruangan itu kosong. Hanya ada perawat yang menatapnya dengan pandangan iba, pandangan yang membuat Hasan merasa tidak nyaman. Perawat itu memberitahu dengan hati-hati bahwa sejak ia masuk rumah sakit 4 hari yang lalu, tidak ada keluarga yang datang menjenguk atau menunggu di ruang tunggu, kecuali istrinya yang datang sebentar untuk mengurus administrasi namun tidak masuk ke ruangan. Hati Hasan mencelos mendengar itu. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ibu dan adiknya sibuk mengurus sesuatu yang penting, atau mungkin mereka tidak tega melihatnya dalam kondisi seperti ini. Namun, penyangkalan itu tidak bertahan lama ketika pintu ruang rawat terbuka dan Fahma melangkah masuk. Penampilan Fahma berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum hangat menyambut suaminya yang baru lolos dari maut. Wajah Fahma datar, dingin, dan matanya menyiratkan ketegasan yang belum pernah Hasan lihat sebelumnya. Fahma berdiri di sisi tempat tidur, tidak memegang tangan Hasan, tidak mengusap kepalanya. Ia berdiri dengan jarak yang cukup jauh, seolah Hasan adalah orang asing yang memiliki penyakit menular. Hasan menatap istrinya dengan bingung, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, karena rasa sakit fisik dan emosional yang bercampur aduk. "Dek, sakit," rintih Hasan, berharap mendapat sedikit belas kasih. Fahma tidak menjawab rintihan itu dengan kata-kata manis. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan meletakkannya di meja dorong tepat di depan wajah Hasan. Tanpa banyak bicara, Fahma memutar video rekaman CCTV rumah sakit dan video pesta Linda yang viral itu. Hasan dipaksa menonton kenyataan pahit yang selama ini tertutup oleh cinta butanya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana ibunya lebih memilih menyelamatkan uang muka mobil daripada nyawanya. Ia mendengar suara Linda yang meremehkan kondisi kritisnya. Ia melihat pesta meriah itu berlangsung tepat saat dadanya sedang dibelah di meja operasi. Setiap detik video itu seperti sayatan pisau baru di hati Hasan, jauh lebih menyakitkan daripada luka bedah di dadanya. Air mata Hasan mengalir deras membasahi bantal, tubuhnya berguncang menahan isak tangis yang pilu. Setelah video selesai, Fahma mematikan tablet itu dan menatap Hasan lurus-lurus. "Kamu lihat sendiri, Mas?" tanya Fahma dengan suara tenang namun menusuk. "Selama ini kamu bekerja siang malam, lembur sampai sakit, menahan keinginanmu sendiri demi mereka. Kamu pikir kamu pahlawan bagi mereka? Tidak. Bagi ibumu dan adikmu, kamu hanyalah mesin ATM yang bernapas. Dan ketika mesin itu rusak, mereka lebih peduli pada uang yang ada di dalamnya daripada memperbaiki mesinnya." Kata-kata Fahma begitu brutal, menghantam benteng pertahanan psikologis Hasan hingga runtuh tak bersisa.
Hasan tidak bisa membantah satu kata pun karena bukti di depannya sudah terlalu jelas. Ia merasa bodoh, merasa dikhianati, dan merasa sangat kesepian. Laki-laki yang selama ini merasa dirinya anak berbakti itu kini sadar bahwa ia hanyalah sapi perah yang siap disembelih kapan saja jika sudah tidak menghasilkan susu. Dengan suara bergetar hebat, Hasan mencoba meraih tangan Fahma, namun Fahma tidak menyambutnya. "Maafkan aku, Fahma, aku salah. Bawa aku pulang. Aku mau pulang sama kamu." Ishak Hasan memohon seperti anak kecil yang tersesat. Ia berharap Fahma, satu-satunya orang yang ternyata benar-benar peduli padanya, terbukti dengan Fahma yang membayar operasi itu, akan memaafkannya dan menerimanya kembali. Hasan berjanji dalam hati akan berubah, akan lebih tegas pada ibunya, akan memprioritaskan Fahma. Namun, harapan itu hancur ketika Fahma menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapan Fahma bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan seseorang yang sudah selesai, seseorang yang sudah menutup buku dan tidak ingin membacanya lagi. "Pulang kemana, Mas?" tanya Fahma dingin. "Rumah itu bukan rumahmu lagi. Rumah itu milikku, dibeli dengan uang warisan ayahku yang selama ini kalian anggap uangmu. Dan aku tidak akan membawa orang asing ke rumahku." Hasan terbelalak kaget. Ia lupa, atau mungkin tidak pernah benar-benar peduli, tentang detail aset rumah tangga mereka karena ia terlalu sibuk memenuhi tuntutan ibunya. Fahma melanjutkan kalimatnya yang menjadi vonis terakhir bagi hubungan mereka. "Aku menyelamatkan nyawamu karena aku masih punya rasa kemanusiaan, Mas. Tapi rasa cintaku sebagai istri sudah mati tepat di saat kamu membiarkan ibumu menghinaku dan merampok uang operasimu sendiri di meja makan itu. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang tidak punya tulang punggung di hadapan keluarganya. Kamu selamat dari operasi jantung, Hasan, tapi kamu kehilangan istrimu." Fahma meletakkan berkas gugatan cerai di samping bantal Hasan. Amplop coklat itu terlihat begitu kontras dengan spray putih rumah sakit. "Tanda tangani ini setelah kamu pulih. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Biaya rumah sakit sudah lunas sampai hari ini, selanjutnya kamu urus sendiri dengan keluargamu yang tercinta itu." Tanpa menunggu jawaban Hasan, Fahma berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar. Hasan berteriak memanggil nama Fahma dengan suara serak, mencoba bangun namun tertahan oleh rasa sakit di dadanya. Ia hanya bisa melihat punggung istrinya menjauh dan menghilang di balik pintu, meninggalkan Hasan sendirian di ruangan dingin itu. Kini ia benar-benar sendiri. Tidak ada ibu, tidak ada adik, dan sekarang, tidak ada istri. Kesunyian yang menyergapnya terasa begitu mencekam, lebih menakutkan daripada kematian yang baru saja ia hindari. Hasan menangis meraung-raung, sebuah tangisan penyesalan yang terlambat, sangat terlambat. Suasana di rumah mewah 2 lantai bercat putih gading itu terasa begitu mencekam, jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya yang selalu dipenuhi gelak tawa kesombongan penghuninya. Ibu Mirna duduk termenung di sofa ruang tamu yang empuk, sofa impor Italia yang harganya puluhan juta rupiah, namun kini terasa seperti dudukan yang penuh duri. Perutnya berbunyi nyaring, sebuah suara memalukan yang menandakan ia belum makan makanan layak sejak kemarin malam. Kulkas 2 pintu di dapur kosong melompong, hanya menyisakan botol-botol air mineral dingin dan beberapa butir telur yang sudah kedaluarsa. Linda, yang biasanya tampil prima dengan riasan wajah sempurna, kini terlihat berantakan. Rambutnya kusut masai, matanya bengkak akibat menangis semalaman setelah membaca ribuan komentar hujatan di media sosialnya. Mereka berdua terkurung di dalam rumah besar ini layaknya tahanan. Mereka tidak berani keluar pagar karena takut bertemu tetangga yang sudah pasti sedang membicarakan keburukan mereka, dan mereka juga tidak bisa memesan makanan karena semua akses keuangan telah diblokir total oleh Fahma. Keheningan rumah itu pecah ketika telepon rumah berdering nyaring. Ibu Mirna tersentak kaget, jantungnya berdegup kencang. Ia ragu untuk mengangkatnya, takut jika itu adalah penagih utang atau wartawan yang ingin mengorek berita skandal keluarganya. Namun, dering telepon itu terus berbunyi tanpa henti, memaksanya untuk mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana terdengar lemah dan parau, suara yang sangat ia kenal. Itu adalah Hasan. Hasan menelepon dari telepon umum rumah sakit dengan sisa uang koin yang ia pinjam dari pasien sebelah. Tanpa basa-basi, Hasan memberitahu ibunya dengan nada putus asa bahwa Fahma telah mengajukan gugatan cerai dan meninggalkannya sendirian di rumah sakit tanpa uang sepeser pun. Hasan meminta ibunya untuk menjemputnya atau mengirimkan uang, karena ia sudah diperbolehkan pulang namun tertahan biaya obat jalan yang belum ditebus. Bukannya merasa sedih atau prihatin mendengar nasib anaknya yang baru saja lolos dari maut dan diceraikan istri, mata Ibu Mirna justru berbinar licik. Dalam logika bengkoknya, perceraian Hasan dan Fahma adalah kabar baik. Ia berpikir bahwa dengan perginya Fahma, Hasan akan kembali sepenuhnya menjadi miliknya.
Gaji Hasan akan utuh masuk ke kantongnya tanpa ada istri yang mengatur-atur. Ibu Mirna dengan semangat berkata kepada Hasan agar tidak perlu khawatir soal Fahma. Ibu Mirna bahkan menyumpahi Fahma sebagai wanita pembawa sial dan menyuruh Hasan untuk segera pulang agar mereka bisa menyusun rencana baru. Ibu Mirna sangat yakin bahwa rumah mewah yang mereka tempati ini adalah harta gonogini yang pasti akan jatuh ke tangan Hasan sebagai kepala keluarga, atau setidaknya dibagi dua, yang artinya mereka masih punya aset miliaran rupiah untuk dijual atau digadaikan demi menyambung gaya hidup mereka. Namun, hayalan tingkat tinggi Ibu Mirna itu hancur berkeping-keping sore harinya. Bukan Hasan yang datang ke rumah, melainkan sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang berhenti tepat di depan pagar. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria parubaya berjas rapi dengan wajah kaku tanpa ekspresi, didampingi oleh dua orang staf yang membawa tumpukan berkas tebal. Pria itu adalah Pak Lukman, pengacara senior kepercayaan keluarga mendiang ayah Fahma. Ibu Mirna dan Linda mengintip dari balik tirai jendela dengan perasaan was-was. Mereka tidak melihat Fahma, hanya orang-orang asing yang terlihat mengintimidasi. Pak Lukman memencet bel rumah berkali-kali hingga akhirnya Linda dengan terpaksa membukakan pintu pagar, berharap mereka adalah orang suruhan Hasan yang membawakan uang. Pak Lukman tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia menolak tawaran Linda untuk duduk, dan langsung membuka tas kerjanya di meja teras. Ia mengeluarkan sebuah dokumen resmi bersampul biru tua dengan lambang Garuda emas di depannya. Itu adalah sertifikat hak milik rumah. Pak Lukman menjelaskan dengan suara bariton yang tegas dan jelas bahwa kedatangannya mewakili kliennya, Ibu Fahma, untuk memberikan somasi dan pemberitahuan pengosongan aset. Ibu Mirna yang mendengar itu langsung meradang. Wajahnya memerah pada menahan amarah. Dengan suara melengking, ia berteriak bahwa Pak Lukman pasti salah alamat atau salah orang. Ibu Mirna bersikeras mengklaim bahwa rumah ini adalah rumah anaknya, Hasan. Ia berdalih bahwa Hasanlah yang bekerja siang malam, jadi rumah ini otomatis milik Hasan, dan sebagai ibu kandung Hasan, ia berhak tinggal di sini sampai kapanpun ia mau. Pak Lukman tersenyum tipis, senyuman yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus meremehkan ketidaktahuan lawan bicaranya. Ia membuka lembaran sertifikat itu dan menunjukkannya tepat di depan mata Ibu Mirna. Di sana, tertulis dengan jelas nama pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, Fahma Aulia. Tidak ada nama Hasan satu huruf pun di sana. Pak Lukman kemudian menjelaskan fakta hukum yang selama ini tidak diketahui oleh Ibu Mirna maupun Linda. Rumah mewah ini dibeli tunai 5 tahun yang lalu, seminggu sebelum pernikahan Hasan dan Fahma, menggunakan uang warisan tunggal dari almarhum ayah Fahma. Secara hukum, ini adalah harta bawaan istri, bukan harta bersama atau harta gonogini. Hasan tidak memiliki hak sepeser pun atas rumah ini. Bahkan, Pak Lukman menunjukkan surat pernyataan yang pernah ditandatangani Hasan di awal pernikahan, yang menyatakan bahwa Hasan mengakui menumpang tinggal di aset milik istrinya. Linda merebut kertas itu dengan kasar, matanya membelalak membaca setiap kata yang tercetak di sana. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak percaya bahwa selama ini mereka menumpang hidup di rumah orang yang selalu mereka hina dan rendahkan. Selama ini mereka berpikir Fahma hanyalah benalu yang beruntung dinikahi Hasan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Merekalah parasit yang hidup di dalam inang bernama Fahma. Linda merasa dunianya runtuh. Jika rumah ini bukan milik Hasan, berarti mereka tidak punya apa-apa. Mobil sudah ditarik, tabungan Hasan sudah habis dikuras untuk gaya hidup mereka, dan sekarang tempat berteduh pun akan hilang. Linda menatap ibunya dengan pandangan kosong, mencari penyangkalan, tapi Ibu Mirna sendiri tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Mulut Ibu Mirna ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Argumennya patah, kesombongannya hancur berhadapan dengan fakta hukum yang hitam di atas putih. Pak Lukman menutup map dokumennya dengan suara buk yang tegas, menyadarkan mereka dari lamunan horor itu. Ia menyampaikan ultimatum terakhir dari Fahma. Kliennya memberikan waktu tepat 1 kali 24 jam bagi Ibu Mirna, Linda, dan Hasan untuk mengosongkan rumah tersebut dan membawa barang-barang pribadi mereka. Hanya barang pribadi seperti pakaian dan perlengkapan mandi. Semua perabotan, elektronik, hiasan dinding, dan benda-benda lain yang dibeli menggunakan kartu kredit Fahma atau uang rumah tangga, adalah aset milik Fahma dan tidak boleh dibawa keluar satupun. Pak Lukman menegaskan bahwa jika dalam waktu 24 jam rumah ini belum kosong, ia akan datang kembali membawa petugas kepolisian untuk melakukan pengosongan paksa atas dasar penyerobotan lahan orang lain. Ibu Mirna mencoba memohon, merendahkan harga dirinya yang tersisa. Ia menangis buaya, mengatakan bahwa ia sudah tua dan sakit-sakitan, tidak mungkin diusir begitu saja. Ia mencoba memanipulasi rasa iba Pak Lukman dengan membawa-bawa nama Tuhan dan moralitas. Namun, Pak Lukman adalah pengacara profesional yang sudah kenyang melihat drama keluarga.
Ia hanya menjawab dingin bahwa moralitas seharusnya dipikirkan saat Ibu Mirna memutuskan untuk menggunakan uang operasi jantung anaknya demi sebuah pesta. Kalimat itu menampar Ibu Mirna lebih keras daripada tamparan fisik. Pak Lukman berbalik badan dan berjalan menuju mobilnya, meninggalkan dua wanita serakah itu dalam kepanikan yang luar biasa. Waktu terus berjalan, detik demi detik yang berlalu kini terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi kehidupan nyaman mereka. Matahari mulai terbenam, menyisakan bayang-bayang panjang di dalam rumah yang sebentar lagi bukan lagi menjadi tempat mereka bernaung. Langit kota sore itu berwarna abu-abu pekat, awan mendung menggantung rendah seolah ikut merasakan ketegangan yang terjadi di kawasan perumahan elit tersebut. Batas waktu 24 jam yang diberikan oleh pengacara Fahma telah habis 10 menit yang lalu. Di dalam rumah, Ibu Mirna dan Linda masih bertahan. Mereka mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat, mematikan lampu agar terlihat seolah tidak ada orang, sebuah strategi kekanak-kanakan untuk menghindari kenyataan. Di ruang tengah, koper-koper berisi pakaian sudah menumpuk berantakan. Linda berusaha memasukkan koleksi tas-tas bermereknya ke dalam kardus besar, bersikeras untuk membawanya meskipun Pak Lukman sudah melarang. Bagi Linda, tas-tas itu adalah identitasnya, sisa-sisa kejayaannya yang tidak boleh dirampas. Ibu Mirna duduk di lantai sambil memeluk foto wisuda Hasan, menangis meratapi nasib sambil sesekali mengutuk Fahma dengan sumpah serapah yang kasar. Ketenangan semu itu berakhir ketika suara sirine mobil polisi terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan rumah. Bunyi sirine itu memancing perhatian para tetangga yang memang sudah penasaran sejak berita viral tentang keluarga itu beredar. Satu persatu tetangga keluar dari rumah mereka, berdiri di balik pagar atau berkumpul di jalan, menonton drama yang akan terjadi layaknya sebuah pertunjukan gratis. Pak Lukman turun dari mobilnya, kali ini didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 4 orang petugas keamanan perumahan yang bertugas sebagai saksi dan tenaga angkut. Pak Lukman mengetuk pintu depan dengan keras. Suaranya lantang meminta penghuni rumah untuk keluar secara sukarela. Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya kesunyian yang mencekam. Karena tidak ada respon, Pak Lukman memberikan isyarat kepada petugas kepolisian. Sesuai prosedur hukum yang berlaku dan surat perintah pengadilan yang sudah ia kantongi, mereka berhak melakukan upaya paksa. Seorang petugas ahli kunci maju ke depan, dalam hitungan menit, suara klik terdengar dan pintu utama yang kokoh itu terbuka lebar. Rombongan petugas masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan Ibu Mirna dan Linda sedang berpelukan di pojok ruang tamu dengan wajah pucat pasi ketakutan. Saat melihat polisi masuk, Ibu Mirna langsung histeris. Ia berteriak-teriak bahwa ada perampok masuk rumahnya, mencoba memutarbalikkan fakta di depan petugas. Ia meronta-ronta saat polisi wanita mencoba menenangkannya dan memintanya berdiri. Pak Lukman membacakan surat perintah eksekusi pengosongan rumah dengan suara tegas, mengabaikan teriakan Ibu Mirna. Petugas keamanan mulai mengangkat koper-koper pakaian mereka keluar halaman. Linda, yang melihat tas-tas bermereknya hendak diperiksa, langsung berlari menerjang petugas. Ia berteriak histeris melarang siapapun menyentuh harta karunnya itu. Namun, Pak Lukman dengan sigap menghadang. Ia menunjukkan daftar inventaris aset yang dibeli menggunakan kartu kredit Fahma yang tagihannya belum dibayar oleh Hasan. Ternyata, hampir semua tas mewah Linda dibeli dengan metode cicilan menggunakan kartu Fahma yang kini macet. Secara hukum, barang-barang itu adalah aset jaminan yang disita untuk menutupi kerugian finansial yang dialami Fahma. Linda menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainannya saat petugas menyita kardus berisi tas-tas itu. Ia memohon-mohon, bahkan sampai berlutut di kaki Pak Lukman, tapi keputusannya sudah bulat dan berkekuatan hukum tetap. Adegan paling memalukan terjadi saat Ibu Mirna dan Linda digiring keluar dari pintu rumah. Mereka berjalan tertatih-tatih, diseret pelan oleh Polwan karena menolak melangkah. Saat mereka sampai di halaman depan, mereka melihat puluhan pasang mata tetangga menatap mereka. Tidak ada tatapan kasihan di sana. Tatapan para tetangga itu penuh dengan rasa jijik, cemooh, dan kepuasan melihat karma yang terbayar tunai. Bisik-bisik tetangga terdengar jelas di telinga Ibu Mirna yang sensitif. Ada yang berkata, "Syukur deh, akhirnya warga racun ini pergi," dan ada juga yang menyeletuk, "Makanya jangan jahat sama menantu, kualatkan." Rasa malu yang dirasakan Ibu Mirna jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar atau lelah. Harga dirinya yang selama ini ia junjung setinggi langit, kini diinjak-injak di aspal jalanan kompleks perumahan. Tepat saat mereka sampai di trotoar luar pagar, sebuah taksi tua berhenti. Pintu belakang terbuka dan Hasan keluar dengan susah payah. Ia masih mengenakan pakaian rumah sakit yang lusuh, wajahnya tirus dan pucat, berjalan tertatih-tatih tanpa tongkat penyangga. Ia baru saja kabur dari rumah sakit, karena pihak administrasi menagih biaya tambahan yang tidak mampu ia bayar.
Hasan menatap pemandangan di depannya dengan mata nanar. Ia melihat ibunya yang berantakan, adiknya yang menangis histeris, dan rumah mewahnya yang kini dijaga polisi. Hasan mencoba mendekati ibunya, berharap bisa memberikan pelukan penenang. Namun, reaksi Ibu Mirna sungguh di luar dugaan. Begitu melihat Hasan, Ibu Mirna langsung mendorong tubuh lemah anaknya itu, hingga Hasan terhuyung dan jatuh terduduk di aspal. Ibu Mirna menumpahkan segala kekesalannya pada Hasan. Ia memaki Hasan sebagai anak tidak berguna, laki-laki bodoh yang tidak bisa menjaga aset, dan suami takut istri yang membiarkan ibunya diusir seperti anjing. Ibu Mirna menyalahkan Hasan atas semua kemiskinan mendadak yang menimpa mereka. Hasan, yang jantungnya masih dalam masa pemulihan, hanya bisa terdiam menerima caci maki itu. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit fisik, tapi karena hancurnya hati melihat wajah asli ibunya. Ternyata benar kata Fahma, ibunya hanya mencintainya saat ia bergelimang harta dan memberi fasilitas. Saat ia jatuh miskin dan sakit, ia hanyalah sampah bagi ibunya sendiri. Langit yang sejak tadi menahan beban akhirnya tumpah. Hujan deras turun mengguyur bumi, membasahi ketiga manusia yang kini terlantar di pinggir jalan itu. Petugas keamanan menutup gerbang rumah tinggi-tinggi dan menguncinya dengan gembok besar dari dalam. Pak Lukman dan polisi masuk ke dalam mobil dan berlalu, meninggalkan mereka dalam guyuran hujan. Koper-koper berisi pakaian mereka basah kuyup. Linda sibuk menutupi kepalanya dengan tangan, berteriak marah pada Hasan agar segera mencari tempat berteduh atau memesan hotel. Namun Hasan hanya duduk diam di aspal yang basah, membiarkan air hujan menyamarkan air matanya. Tidak ada taksi yang mau berhenti mengangkut mereka karena penampilan mereka yang seperti gelandangan gila. Malam itu, keluarga yang dulunya sombong dan merasa memiliki dunia, kini harus merasakan dinginnya malam tanpa atap, tanpa uang, dan tanpa kasih sayang satu sama lain. Karma telah bekerja dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. 1 tahun telah berlalu sejak malam pengusiran yang penuh drama di bawah guyuran hujan itu. Roda kehidupan telah berputar 180 derajat, menggilas mereka yang dulu berada di puncak kesombongan, hingga kini terpuruk di dasar lumpur kehidupan nyata. Di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat penduduk, kumuh, dan jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang dulu mereka agungkan, Linda sedang berjuang menjalani hukuman kehidupannya. Ia kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan tenda sederhana, yang menyajikan pecel lele di pinggir jalan raya yang berdebu. Wajahnya yang dulu selalu terawat dengan perawatan kulit jutaan rupiah, kini tampak kusam dan berminyak. Tidak ada lagi riasan tebal atau bulu mata palsu. Rambutnya diikat asal-asalan, tertutup keringat yang menetes karena panasnya udara di dekat penggorengan minyak jelantah. Tangan halusnya yang dulu hanya digunakan untuk memegang tas bermerek dan gelas wine, kini menjadi kasar, kapalan, dan berbau amis ikan yang sulit hilang meski sudah dicuci berkali-kali dengan sabun colek murahan. Malam itu warung sedang ramai-ramainya. Suara teriakan pesanan pelanggan bersahut-sahutan dengan bunyi klakson kendaraan yang lewat. Linda berlari ke sana kemari membawa nampan berisi piring-piring kotor yang menumpuk. Seorang pelanggan pria parubaya yang tidak sabaran memaki Linda dengan kata-kata kasar, karena es teh manisnya terlambat datang. Linda hanya bisa menunduk, menggigit bibir menahan tangis, dan meminta maaf berulang kali. Dulu, jika ada pelayan yang melakukan kesalahan kecil di hadapannya, Linda tidak segan-segan menyiramkan air atau meminta manajer memecat pelayan tersebut. Kini, ia merasakan sendiri betapa sakitnya diinjak-injak harga dirinya demi uang recehan. Gajinya di tempat ini sangat kecil, di bawah upah minimum, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ijazah sarjananya seolah tidak laku lagi karena reputasi buruknya yang abadi di jejak digital internet. Setiap kali ia melamar kerja di kantor yang layak, HRD selalu menolaknya halus atau bahkan terang-terangan menyindir soal viralnya video, adik durhaka. Setelah jam operasional warung tutup lewat tengah malam, Linda menyeret langkah kakinya yang bengkak menuju tempat tinggalnya. Ia tidak pulang ke rumah mewah atau apartemen, melainkan ke sebuah kontrakan petak sempit berukuran 3 kali 4 meter yang terletak di gang sempit yang becek dan bau selokan. Dinding kontrakan itu lembab dan berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Di dalam ruangan sempit itulah Ibu Mirna kini menghabiskan hari-harinya. Ibu Mirna mengalami stroke ringan 6 bulan lalu akibat stres berkepanjangan dan pola makan buruk. Separuh tubuhnya lemah, membuatnya sulit berjalan dan hanya bisa berbaring di kasur tipis di lantai. Tidak ada lagi Ibu Mirna yang gagah dan sombong. Yang ada hanyalah wanita tua yang kurus, rewel, dan penuh kebencian pada dunia. Begitu Linda membuka pintu kontrakan yang berderit, ia langsung disambut oleh omelan Ibu Mirna. Ibu Mirna mengeluh kepanasan karena kipas angin kecil di sudut ruangan rusak dan tidak berputar kencang. Ia juga merengek meminta dibelikan martabak manis atau sate kambing, makanan-makanan enak yang dulu menjadi menu hariannya. Linda,
yang tubuhnya serasa mau remuk karena kelelahan, meletakkan bungkusan nasi sisa dari warung, nasi putih dingin dengan kepala lele goreng yang agak gosong, di hadapan ibunya. Emosi Linda meledak mendengar permintaan ibunya yang tidak tahu diri itu. Dengan suara tinggi yang menggema di ruangan sempit itu, Linda membentak ibunya. Ia berteriak bahwa ia lelah bekerja seharian menjadi babu orang lain demi menyambung napas mereka, sementara ibunya hanya bisa tidur dan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Pertengkaran hebat pun terjadi, sebuah rutinitas malam yang menyedihkan. Ibu Mirna membalas bentakan Linda dengan mengungkit-ungkit bahwa dulu ia memanjakan Linda bak putri raja. Ibu Mirna mengatakan bahwa Linda adalah anak tak tahu balas budi yang berani membentak orang tua yang sedang sakit. Linda tertawa sinis, tawa yang terdengar hampa dan pahit. Ia menatap ibunya dengan tatapan nyalang, lalu melontarkan kalimat yang menohok ulu hati. Linda berkata bahwa justru karena didikan ibunya yang salahlah ia menjadi seperti ini. Linda mengingatkan ibunya tentang uang 95 juta itu. Jika saja uang itu tidak dipakai untuk DP mobil yang akhirnya ditarik Leasing, mungkin Hasan tidak akan diceraikan, mungkin mereka masih tinggal di rumah nyaman, dan mungkin nasib mereka tidak akan seburuk ini. Linda menyalahkan keserakahan ibunya sebagai akar dari segala kehancuran mereka. Ibu Mirna terdiam 1000 bahasa mendengar tuduhan itu. Ia ingin membantah, tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu Linda benar. Suasana hening yang canggung menyelimuti ruangan itu, hanya terdengar suara tikus yang berlarian di plafon. Linda kemudian duduk di lantai, membuka bungkusan nasi sisa itu untuk dimakan sendiri karena ia kelaparan. Matanya tertumbuk pada sobekan koran bekas yang menjadi alas pembungkus nasi tersebut. Di bagian pojok koran yang sudah berminyak itu, terdapat sebuah foto berita profil pengusaha wanita sukses. Jantung Linda seakan berhenti berdetak saat mengenali wajah wanita di foto itu. Itu adalah Fahma. Di foto itu, Fahma terlihat anggun dan bercahaya, mengenakan busana muslimah modern yang elegan, sedang memotong pita peresmian sebuah klinik kesehatan gratis. Judul berita itu berbunyi, "Bangkit dari keterpurukan, pengusaha Fahma Aulia resmikan yayasan jantung untuk kaum duafa." Di dalam artikel pendek itu tertulis bahwa Fahma kini telah menikah lagi dengan seorang dokter spesialis bedah ternama yang juga menjadi direktur rumah sakit. Linda membaca berita itu dengan tangan gemetar. Ia melihat betapa jauhnya jarak nasib mereka sekarang. Fahma, wanita yang dulu mereka rendahkan, hina, dan manfaatkan, kini terbang tinggi menembus awan kesuksesan, dihormati banyak orang, dan hidup bahagia dengan pasangan yang sepadan. Sementara mereka, yang dulu merasa di atas langit, kini terjerembab di dalam lumpur kemiskinan, memakan nasi sisa di atas koran yang memuat berita kesuksesan Fahma. Air mata Linda menetes jatuh ke atas nasi lelenya. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena nasibnya yang malang, tapi karena rasa penyesalan yang terlambat dan rasa iri yang membakar dada. Karma telah bekerja dengan presisi yang mengerikan, menempatkan mereka tepat di posisi yang pantas mereka dapatkan. Di bagian kota yang lain, di sebuah kamar kos pria yang sempit dan berantakan, Hasan duduk termenung di tepi tempat tidur besinya yang berkarat. Cahaya lampu bohlam 5 watt yang remang-remang menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuh Hasan kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya pucat. Sejak operasi jantung setahun lalu, kondisi kesehatannya tidak pernah benar-benar pulih 100%. Tanpa perawatan pasca operasi yang memadai, tanpa nutrisi yang baik, dan yang paling parah, tanpa semangat hidup, jantung Hasan menjadi lemah. Ia tidak bisa melakukan pekerjaan berat lagi. Kini ia bekerja sebagai staf administrasi gudang di sebuah pabrik kecil di pinggiran kota dengan gaji pas-pasan yang sebagian besar habis untuk membeli obat jantung generik dan membayar sewa kamar kos. Hasan hidup sebatang kara. Setelah diusir oleh ibunya sendiri di pinggir jalan malam itu, hubungan mereka putus total. Ia sempat mencoba mengunjungi ibunya di kontrakan Linda beberapa kali. Namun setiap kali datang, ia hanya mendapat caci maki dari Ibu Mirna yang menyalahkannya atas kebangkrutan keluarga, atau mendapat tatapan sinis dari Linda yang menganggapnya beban tambahan. Akhirnya, Hasan memilih untuk menjauh, membawa luka batinnya sendiri. Malam ini, rasa kesepian menyerangnya lebih hebat dari biasanya. Hujan rintik-rintik di luar jendela membawanya pada kenangan masa lalu, masa di mana ia memiliki istri yang soleha, rumah yang hangat, dan makanan yang selalu tersaji di meja. Ia teringat betapa sabarnya Fahma dulu mengurus segala keperluannya, betapa Fahma selalu diam meski dihina ibunya, hanya demi menjaga perasaan Hasan. Hasan mengambil ponsel layar retaknya dari saku celana. Ia membuka aplikasi media sosial yang jarang ia buka, karena takut melihat dunia luar. Jari-jarinya gemetar mengetik nama akun Fahma di kolom pencarian. Akun itu tidak dikunci. Postingan terbaru Fahma muncul di layar paling atas. Itu adalah sebuah foto keluarga yang indah. Fahma sedang duduk di taman yang asri,
Tersenyum lebar sambil memegang tangan seorang pria gagah berkacamata, suami barunya. Di pangkuan Fahma, ada seorang anak kecil perempuan cantik, anak sambung dari suami barunya yang tampak sangat menyayangi Fahma. Caption foto itu tertulis sederhana namun menyentuh, rumah bukan tentang bangunan mewah, tapi tentang di mana hati dihargai dan dicintai. Alhamdulillah untuk babak baru yang penuh berkah. Hati Hasan hancur berkeping-keping melihat kebahagiaan itu. Ia sadar, seharusnya dialah pria yang ada di foto itu. Seharusnya dialah yang menikmati kesuksesan dan kehangatan cinta Fahma. Tapi kebodohannya sendiri yang menghancurkan segalanya. Ia memilih membela ego ibunya yang narsistik dan keinginan semu adiknya, mengorbankan wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Penyesalan itu terasa begitu fisik, membuat dadanya nyeri seolah jahitan operasinya terbuka kembali. Didorong oleh rasa rindu dan keputusasaan yang memuncak, Hasan memberanikan diri untuk melakukan hal bodoh. Ia menekan tombol panggilan telepon ke nomor lama Fahma, berharap nomor itu belum diganti. Terdengar nada sambung. 1 kali, 2 kali. Jantung Hasan berdegup kencang, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tiba-tiba, nada sambung berhenti dan terdengar suara wanita yang sangat ia kenal, namun nadanya terdengar asing. "Halo? Siapa ini?" Suara Fahma terdengar tenang, tegas, dan berwibawa. Tidak ada lagi nada ragu atau takut seperti Fahma yang dulu. Hasan tercekat. Lidahnya keluh. Ia butuh beberapa detik untuk mengumpulkan suara. "Fahma, ini aku, Hasan," ucapnya lirih, suaranya pecah menahan tangis. "Apa kabar, Dek? Aku cuma mau bilang selamat atas pernikahanmu. Aku kangen kamu, Fahma. Aku sakit, aku sendirian." Ada jeda hening yang panjang di ujung telepon. Hasan berharap Fahma akan luluh, mungkin bertanya tentang kesehatannya atau setidaknya menunjukkan sedikit simpati. Namun, harapan itu sia-sia. Suara Fahma selanjutnya terdengar dingin, sedingin es kutub, tanpa emosi sedikitpun. "Maaf, Pak. Saya rasa Bapak salah sambung," jawab Fahma datar. "Saya tidak mengenal laki-laki bernama Hasan yang tega menukar nyawanya sendiri demi sebuah mobil dan pesta. Suami saya sudah meninggal bagi saya tepat di hari dia membiarkan ibunya mencuri uang operasinya. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Saya sudah bahagia, dan saya harap Anda menikmati pilihan hidup yang Anda ambil sendiri." Klik. Sambungan telepon terputus. Bunyi tut, 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 yang monoton terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis hukuman mati bagi jiwa Hasan. Fahma tidak marah, tidak memaki, tapi penolakannya yang dingin dan logis itu jauh lebih menyakitkan. Hasan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia meringkuk di atas kasur tipisnya, memeluk lutut, dan menangis meraung-raung di dalam kamar sempit yang pengap itu. Ia menyadari bahwa pintu maaf sudah tertutup rapat dan dikunci ganda. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada keajaiban. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Cerita berakhir dengan adegan kontras yang sangat tajam. Layar imajinasi pembaca dibelah dua. Di satu sisi, diperlihatkan Fahma yang sedang tertawa bahagia, menikmati makan malam hangat bersama suami barunya dan anak-anak di meja makan yang penuh makanan bergizi, di dalam rumah yang nyaman dan penuh cinta. Cahaya lampu di rumah Fahma berwarna keemasan, hangat, dan terang. Sementara di sisi lain, diperlihatkan kolase penderitaan para antagonis. Ibu Mirna yang terbaring kaku menatap langit-langit kontrakan yang bocor, sambil meneteskan air mata penyesalan dalam diam. Linda yang tertidur kelelahan di lantai keras, dengan seragam pelayannya yang bau amis. Dan Hasan yang meringkuk kesakitan memegangi dadanya sendirian dalam kegelapan. Narasi penutup berbunyi, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar, tapi seringkali datang dalam bentuk keheningan yang mencekam setelah pesta usai. Mereka yang serakah telah memakan bangkai kesombongan mereka sendiri sampai ke tulang-tulangnya, sementara dia yang sabar kini memanen kebahagiaan yang memang sudah menjadi haknya sejak awal. Karma tidak pernah salah alamat, dan penyesalan adalah satu-satunya tamu setia yang akan menemani sisa hidup mereka. Layar perlahan menggelap, diiringi suara detak jantung yang stabil dan kuat, melambangkan kehidupan Fahma yang terus berjalan maju, sementara suara rintik hujan yang menyedihkan perlahan memudar, menenggelamkan masa lalu kelam keluarga Hasan untuk selamanya.